kali. Tinggi. Sama seperti halnya harga beras di tanah air yang terus bergerak naik, bahkan mencetak rekor tertinggi di era pemerintahan Joko Widodo. Komoditas beras jadi persoalan pelik di awal tahun ini. Bukan hanya karena harganya yang melambung, tetapi juga pasokannya yang berkurang. Pemerintah mengaku faktor cuaca jadi kendala utama. Presiden Joko Widodo mengklaim kondisi ini tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain yang disebabkan El Nino. Kenapa harga beras naik? Karena ada perubahan musim, ada El Nino, dan itu dialami bukan hanya negara kita, tapi negara lain juga mengalami hal yang sama, harga beras naik. Khususnya di pasar tradisional, harga beras sudah menyentuh Rp18.000 hingga Rp19.000 per kilogramnya. Seperti di pasar induk Purwodadi Grobogan, Jawa Tengah, harga beras tertinggi tembus hingga Rp18.500 per kilogram untuk jenis beras premium. Sementara di pasar tradisional Tambak Rejo, Surabaya, harga beras premium sudah mencapai Rp18.000 hingga Rp19.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harganya Rp13.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Pemerintah pun mengambil langkah untuk mengatasi situasi ini. Melalui Bulog, pemerintah menggencarkan operasi penyaluran beras dengan harga yang relatif murah dipasarkan. Dalam operasi pasar murah, Perum Bulog bekerja sama dengan Pemda setempat untuk menyediakan dua jenis beras, yakni beras stabilisasi pasokan harga pangan atau SPHP yang dijual dengan Rp53.000 per 5 kg, serta beras premium yang dijual seharga Rp69.500 per 5 kg. Menanggapi situasi ini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan harga beras ditargetkan akan stabil bulan April hingga Mei. Hal ini diyakini karena sudah memasuki musim panen sehingga stok beras diharapkan meningkat. Jadi sebetulnya kalau harga ini mahal, diharapkan masyarakat bisa beli alternatif. Berasnya bagus juga kok, gitu ya. Dari beras komersil Bulog atau SPHP. Sehingga ini laju kenaikan beras lokal yang belum panen ini ya bisa bertahan kalau permintaannya turun. Ya memang resikonya yang premium lokal akan naik terus itu. Ya, mudah-mudahan nanti Maret sudah sebagian panen, tapi puncaknya sekira April Mei ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut kenaikan harga beras memang belum memicu inflasi. Yang relatif rendah masih terjaga hingga awal tahun, meskipun kita juga waspada terhadap kenaikan harga beras bulanan yang mencapai 7,7% year to date. Beberapa harga pangan lainnya yang juga menunjukkan kenaikan adalah bawang putih, cabai merah, daging ayam, dan telur ayam. Pakar pangan Khudori mengungkapkan pemerintah harus aktif mengantisipasi agar tidak memicu kegaduhan. Menurutnya, kondisi tersebut disebabkan beberapa faktor karena konsumsi beras yang tinggi dan adanya konversi lahan sawah. Produksi kita turun terus ya, sementara konsumsi kita naik. Produksi turun karena luas panen turun, produktivitas stagnan ya. Ini sesuatu yang berkebalikan. Berarti di satu sisi konsumsi naik, tapi produksi turun. Gitu. Nah, memang tantangannya nggak mudah. Salah satu yang sampai sekarang belum bisa dihentikan oleh pemerintah adalah konversi lahan. Ya. Konversi lahan itu luar biasa. Pemerintah sendiri sebetulnya dari sisi regulasi sudah ada undang-undang yang sangat kuat. Undang-Undang 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, dan ada Undang-Undang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan tahun 2019. Tapi kedua undang-undang ini sebetulnya semangatnya adalah melarang konversi sawah. Bahkan sawah yang beririgasi itu dikecualikan dari konversi. Tapi pemerintah tidak konsisten. Lewat Undang-Undang Cipta Kerja, dua undang-undang ini diubah dan diberikanlah peluang semacam karpet merah jadi kepada investor dengan stempel PSN, ya, program strategis nasional, itu bisa dikonversi. Bahkan lahan sawah irigasi itu bisa dikonversi. Jadi itu tantangan yang tidak mudah.
Produksi beras domestik yang terbatas diperkirakan bakal memicu kenaikan harga sampai April mendatang. Menurut data Badan Pangan Nasional, tahun 2023 produksi beras dalam negeri menurun. Pada tahun 2021, produksi beras sebanyak 31,36 juta ton. Tahun 2022 sebanyak 31,5 juta ton. Dan tahun 2023 sebanyak 30,90 juta ton. Tidak hanya mengandalkan hasil pertanian dalam negeri, pemerintah juga terus mengupayakan membuka keran impor demi menstabilkan harga beras. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, setiap tahun jumlah impor beras Indonesia terus naik. Tahun 2021, Indonesia mengimpor beras sebanyak 407.740 ton. Tahun 2022 sebanyak 429.210 ton dan melonjak di tahun 2023 sebanyak 3,06 juta ton. Hingga kini, Indonesia sudah mengimpor beras 443.910 ton per Januari 2024. Terbaru, menyikapi harga beras naik, Presiden Joko Widodo berujar, justru harga beras kini sudah mengalami penurunan. Coba dicek di Pasar Induk Cipinang, cek. Coba dicek lagi ke Pasar Johar. Ini yang pasar-pasar beras itu harus dicek. Coba kalian datang ke Pasar Cipinang, cek harganya turun atau naik. Miris, situasi Indonesia kini justru kerap berbanding terbalik dengan semboyan negeri Gemah Ripah Loh Cinawi atau berlimpahnya kekayaan alam yang subur. Langkah impor memang masih perlu dilakukan, namun impor pangan justru menjadi ironi. Di negeri subur dengan kekayaan alam yang berlimpah, rakyat pun masih harus berebut beras murah karena tak mampu membeli bahan pokok yang harganya melambung tinggi.